keuntungan kita nih sebagai mahasiswa statistika nih ke depannya gimana nih? Sebenarnya benefit dari teman-teman itu banyak, apalagi di prodi statistika kan dan magang ya, magang itu paling banyak itu dari prodi kita. Ini hebatnya mimpi ya. Saya itu menyesal tidak ikut balancekan dua itu menjadi suatu masalah nantinya. Jadi inspirasi menjadi dosen itu dari situ saya sebenarnya. Ya. Tetap ada usaha juga sih ya. Iya, tetap ada usaha. Ternyata saya jadi guru juga tapi di level yang berbeda seperti itu. Oke, sekarang ini alasan Bapak pilih statistika. Hello everyone, welcome to Statun Arunakara Podcast yang menjadi era baru Himasta is tuning now. Bersama saya, Jimmy Munandar, dengan bangga mempersembahkan episode pertama Statun kali ini yang dimana akan diupdate secara berkala. For your information, Statun merupakan program kerja baru dari Kominfo Himasta yang dimana akan membahas hal-hal menarik tentang seputar statistika. Jadi ditunggu ya untuk episode-episode selanjutnya. Jadi di sini kita sudah ada narasumber yaitu Bapak Fathur Rahman Fauzi yang dimana beliau merupakan dosen statistika Universitas Muhammadiyah Semarang sekaligus pembina Himasta. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Jimmy. Alhamdulillah. Gimana nih kegiatannya sehari-hari Pak? Ya kegiatannya sekarang kan sudah pembelajaran baru ya. Jadi kita sudah masuk ke dalam perkuliahan. Kebetulan kita sudah minggu ketiga nih perkuliahan di Statistika Unimus. Bentar lagi gak terasa nanti UTS aja. Jadi kali ini Himasta sekarang itu membawakan inovasi baru nih Pak. Salah satunya itu podcast ini. Nah gimana nih menurut pandangan Bapak atau pendapat Bapak terhadap inovasi baru ini? Menurut saya bagus ya, Himasta mempunyai inovasi terkait podcast. Nah ini sebagai alat untuk Himasta memperkenalkan, khususnya Himasta Unimus yang memperkenalkan dirinya ke dunia maya tentunya, memperkenalkan statistika, kemudian statistika Unimus dan Himasta itu sendiri. Apapun kegiatannya nanti bisa didokumentasikan dan di-sharekan kepada khalayak umum. Jadi biar yang lain tahu ternyata Himasta Unimus ini di publik. Nah jadi untuk episode pertama kita kali ini tuh judulnya itu kenapa statistika. Nah bahasan kita kali ini nggak jauh-jauh nih tentang statistika. So, sebelum kita mengulik bahasan lebih jauh tentang kenapa itu statistika, kenapa statistika, jadi kita bertanya dulu nih kepada Bapak Fauzi. Jadi menurut Pak Fauzi itu statistika itu apa sih? Nah ini statistika ya teman-teman pasti sudah belajar di semester pertama. Bedanya statistik dan statistika. Ya itu statistika itu adalah ilmunya ya. Ya ilmunya untuk mempelajari data dan diagram dan seterusnya. Jadi statistika itu penting bagi semua sektor baik bidang pemerintahan, pendidikan ataupun swasta. Jadi semua perusahaan, semua divisi di pemerintahan itu pasti ada subbid statistika yang mengolah data. Jadi statistika itu penting bagi kita semua. Jadi kalau bisa dibilang kita tuh bisa berkecimpung di mana saja gitu ya Pak ya. Terus kan itu kita kan sebagai orang yang pendidikan pasti tahu nih. Jadi kalau untuk orang awam tuh gimana sih Pak statistika itu? Kalau orang awam pasti melihat statistika itu seperti kumpulan rumus dan sebagainya. Maka statistika bagi orang umum itu sulit. Tetapi sebenarnya statistika itu mudah ketika teman-teman mempelajarinya dengan asyik. Salah satunya seperti ini, kita sosialisasikan apa itu statistika dan bagaimana statistika itu dipelajari secara asik seperti itu. Sangat seru sekali ya tentang statistika, nggak hanya rumus saja. Oke. Jadi nih kalau di kehidupan Pak Fathur sendiri statistika itu berguna nggak? Apa sekarang kan S2 nih gitu? Iya. Mungkin karena saya di pendidikan ya pasti sangat berguna karena saya jadi dosen kemudian mengajar itu pasti berguna untuk setiap harinya. Tapi
ketika teman-teman belajar statistik tentunya bisa melihat perkembangan dunia tentunya, karena semua sekarang berbasis data, semua keputusan itu berbasis data. Jadi dengan statistika kita bisa melihat atau mengambil keputusan. Contohnya ya, kalau Mas Jimmy melihat suatu produk ya, produk pasti lihat nih mana yang populer, mana yang enggak, itu kan pasti ada datanya. Nah, kita bisa melihat produk ini tuh populer. Terus setelah itu kita berpikir produk ini nih kenapa populer? Nah, itu kan kita bisa melihat lebih jauh penelitian tentang produk tersebut. Kemudian itu juga menggunakan statistika. Nah, itu mengambil keputusan itu menggunakan statistika. Mungkin kalau dalam kehidupan itu kita lebih menggunakan statistik dasar aja ya Pak? Statistik dasar, tapi ya memang statistik dasar. Kalau secara pendidikan kita udah lebih jauh tuh, diferensial dan lain-lain. Gitu. Nah, jadi statistika itu banyak peranan penting ya teman-teman bagi kehidupan kita, seperti yang sudah disampaikan Pak Fatur tadi. Nah, jadi kita kan sekarang di era industri 4.0 ya, atau sekarang society ya Pak ya? Society. Nah, apalagi kan kita sekarang di banyak big data gitu kan, data yang banyak gitu. Nah, menurut Bapak itu keuntungan kita ya nih sebagai mahasiswa statistika nih ke depannya gimana nih keuntungannya? Ya, sangat beruntung sekali kalau teman-teman masuk ke dalam jurusan statistika ya, karena sekarang semua basis data atau data itu dikumpulkan menjadi suatu basis data dan dianalisis menggunakan statistika. Apapun itu background perusahaannya, apapun itu background pemerintahannya, pasti semua mengambil keputusannya berdasarkan data. Karena Bapak Presiden sendiri sering mengatakan bahwa sumber daya dari kita selain alam itu adalah data. Data di Indonesia itu sedang diwujudkan dalam satu data yang terintegrasi, sehingga semua keputusan atau kebijakan pemerintah itu berdasarkan data. Seperti itu. Jadi semua mahasiswa yang masuk ke statistika itu kedepannya pasti mempunyai masa depan yang cerah sih sepertinya, karena semuanya akan berbasis data keputusannya. Jadi ini semangat bagi teman-teman nih yang lagi di bidang statistik gitu ya. Jadi apa namanya, menurut Pak Fatur sendiri data di Indonesia ini berantakan nggak sih? Ya, mungkin masih tersentral di Badan Pusat Statistik ya. Ada beberapa instansi yang masih kurang baik dalam menata data. Tapi dengan himbauan oleh Bapak Presiden, sekarang kalau teman-teman buka di mungkin di Google ya, teman-teman itu buka satu data atau satu data Jawa Tengah itu sudah ada. Jadi semua integrasi data di situ sudah mulai mengintegrasikan data. Kita akan menuju ke situ, memperbaikan data di Indonesia. Ya. Jadi itu kan tadi kita seputar secara ini ya, general gitu statistika. Nah, kalau di perkuliahan nih Pak, pasti banyak tantangannya kan. Mungkin dari kacamata Bapak dulu sebagai mahasiswa statistika, mungkin suka dukanya itu apa sih Pak sebagai mahasiswa statistika? Kalau dulu era saya masih minim terkait literasi ini aplikasi. Jadi dulu source-nya masih menggunakan aplikasi SPSS dan seterusnya. Sekarang seiring berkembangnya zaman, aplikasi untuk statistik banyak banget. Coba Mas Jimmy pasti kenal Python, kemudian RStudio, kemudian Tableau, kemudian Power BI, kemudian RapidMiner, Orange. Nah itu sekarang sudah berkembang aplikasi-aplikasi tools dari statistika. Dulu masih terbatas menggunakan SPSS dan sebagainya. Itu pun juga R kurang banyak diminati dulu. Tapi sekarang karena eranya big data, yang aplikasi SPSS belum belum bisa menampung data banyak.
sehingga kita beralih ke pemrograman R dan Python seperti ini. Jadi karena kita big data gitu ya, sekarang software kita berasa jadi anak IT nih. Iya, dosen IT. Dosen IT. Nah, kalau dari first impression Bapak sendiri kayak makul-makul gitu tuh ada nggak sih Pak? Kayak ini ternyata susah atau semuanya mudah aja gitu? Ya, tentunya kalau kita masuk ke statistika, shock pertama itu dari kalkulus. Oh iya. Ya, teman-teman Iya, belajar iya. kalkulus kan, shock pertama itu pasti di kalkulus. Ini mata kuliah seperti apa, kok bentuknya rumus semua. Tapi Iya. kalau setelah kita dipelajari kan ada kalkulus pertama, kalkulus 2, dan kalkulus 3. Nah, itu kita akan mengerti. Tapi kita tidak bisa memaksakan ke mahasiswa untuk memahami semua mata kuliah karena justru saya sendiri juga tidak bisa untuk mata kuliah seperti itu, tapi untuk dipaksakan expert atau dipaksakan mendalami mata kuliah tersebut tidak bisa karena setiap mahasiswa atau setiap dosen lah ya pasti mempunyai fokus sendiri-sendiri. Beliau dosen-dosen kita pasti punya karakteristik sendiri seperti Pak Rudi mungkin matematisnya itu Ya, lebih advance lah. advance. Iya. Kalau saya lebih ke komputasi. pemrograman dan sebagainya, kemudian aplikatif juga seperti itu. Jadi tidak masalah teman-teman mahasiswa ketika masuk ke prodi statistika, kita tidak ini ya, jangan minder ketika teman-teman tidak bisa 1-2 mata kuliah, tapi optimalkan ke suatu mata kuliah yang teman-teman memang suka. Nanti itu akan menjadi concern teman-teman di depannya. Bicara ini concern di Statistika Unimus nih, ada 3 laboratorium riset yang kita punya. Mas Jimmy udah tahu? Belum tuh, apa itu Pak? Kalau di statistika itu sendiri di Universitas Muhammadiyah Semarang itu terdiri dari 3 lab riset, dan itu lab riset untuk dosen dan mahasiswa. Oh itu khusus atau beda-beda Pak? Atau umum aja labnya? Labnya nanti setiap tahun kita akan ada rekrutmen anggota lab dari mahasiswa. Dan yang pertama itu lab riset komputasi dan sains data, kemudian lab ekonomi, sosial dan pemerintahan, kemudian lab kesehatan dan lingkungan. Di situ penanggung jawabnya yang pertama saya yang di komputasi dan sains data, kemudian ekonomi dan sosial dan pemerintahan itu Pak Haris, kemudian kesehatan dan lingkungan itu Pak Rodi. Iya. Kemudian di bawahnya itu nanti ada mahasiswa-mahasiswa yang kemarin sudah direkrut untuk nge-lab di masing-masing lab tersebut. Jadi nanti ada penanggung jawab setiap mahasiswa, dan setiap bulan minimal nanti ada 2 kali pertemuan ilmiah. Jadi nanti ada diskusi ilmiah di setiap lab terkait concern labnya, seperti komputasi dan sains data, nanti membahas tentang jenis komputasi, kemudian aplikasinya seperti apa, kemudian sains datanya di mana, seperti itu. Kemudian kalau di sosial, ekonomi dan pemerintahan nanti akan membahas tentang data-data tentang sosial, kemudian ekonomi, pemerintahan, metode-metode yang diterapkan ke lab ke bidang tersebut. Begitu juga kesehatan dan lingkungan. Saya juga sebenarnya anggota dari kesehatan lingkungan karena concern atau terapan saya itu di lingkungan, tapi lebih mengarah ke komputasi sih, cuma terapannya di lingkungan. Berarti itu sebagai ini juga ya Pak, bantuan mahasiswa nanti mungkin mereka lebih bisa peminatannya ke arah mana nih buat skripsi nih, kan orang bisa memudahkan mereka juga gitu. Ya, karena di Statistika Unimus nanti akan kita petakan nih mana yang menjurus ke ekonomi, sosial, pemerintahan, kemudian komputasi dan sains data, kesehatan dan lingkungan. Nanti teman-teman akan menjurus ke situ. Nah, jadi itu teman-teman ya, mungkin itu sedikit buat persiapan teman-teman yang motivasi buat kedepannya gitu. Nah,
Ini kan kita tadi kata Bapak bahas tentang software ya Pak. Nah itu kebanyakan nih dari teman-teman tuh tentang software nih bingung nih, entah itu error kah atau apakah. Nah itu mungkin pendapat Bapak gimana atau ada tipsnya kah atau gimana gitu Pak? Ya, sebenarnya learning by doing ya. Jadi kalau kita bicara software, kemudian software, kalau softwarenya semacam SPSS yang tinggal klik, kemudian fitur-fiturnya, kemudian keluar output, kita masalah kita hanya ada di membaca interpretasi outputnya. Tapi ketika teman-teman bicara R, bicara Python, kemudian ya Python ya yang sering itu R dan Python. Ini ada bahasa pemrograman yang lain yang bisa diterapkan. Nah itu sebenarnya kita belajar autodidak pun sebenarnya bisa, karena di internet itu sudah banyak yang menyediakan literatur seperti di Airpubs, kemudian GitHub. Jadi ya itu nanti klien kedepannya di lab saya ya, di lab komputasi dan sains data itu punya satu GitHub di komputasi dan sains data ataupun di Airpubs-nya. Nanti teman-teman yang di lab saya itu akan menyusun ya dari sintak yang mudah hingga yang advance-nya di Airpubs ataupun GitHub seperti itu. Dan tipsnya ya teman-teman belajar di source di internet, kemudian dicoba atau kalau misalkan di R kan ada library package ya seperti itu ada sebenarnya ada buku panduannya atau referensinya di R itu package-nya, tinggal dibaca, dicoba di R-nya seperti itu. Saya juga dulu pengalaman saya ya ketika belajar R itu ya seperti itu. Jadi kita belajar baca, kemudian kalau error ya itu proses ya. Jadi kita pasti proses. Trial dan error kan ya. Nanti setelah itu teman-teman bisa. Kadang emang sih error tuh bikin pusing, tapi nanti kelamaan dapat aja. Iya. Oke, jadi selain itu mungkin kalau sebagian software kan mungkin menarik nih bagi sebagian orang. Mungkin ada hal-hal menarik lain lagi gak sih Pak yang bagian statistika ini mungkin? Entah itu visualisasi atau apa gitu. Ya tentunya perkembangan zaman ya, semua itu dalam tanda kutip tersingkirkan visualisasi data. Jadi sekarang ada namanya dashboard data. Dulu zaman saya itu menyajikan data itu ya grafik, misalkan ya grafik batang saja, kemudian grafik time series ya grafik time series saja, tabel ya tabel saja. Sekarang ada namanya dashboard data. Dashboard data itu satu frame itu ada terisi berbagai macam visualisasi dan kita bisa merubahnya sesuai kategori. Interaktif ya Pak? Interaktif. Nah salah satunya teman-teman bisa belajar software namanya Tableau. Kemudian itu tapi ya Tableau itu untuk informasi teman-teman itu gratis ketika teman-teman punya KTM selama 1 tahun atau 6 bulan kalau nggak salah. Iya, jadi kalau teman-teman registrasi menggunakan KTM itu gratis selama 6 atau 1 tahun. Saya nggak lupa. Kemudian kalau yang gratis lainnya itu adalah Google Studio, itu free. Google Studio itu punyanya Google. Jadi itu bisa buat dashboard juga. Selain itu ada Power BI. Power BI itu punyanya Microsoft Office. Jadi Power BI itu bisa. Jadi 3 ini yang sering digunakan untuk membuat dashboard yang lebih menarik. Excel pun sebenarnya bisa. Excel itu bisa membuat dashboard data. Ya, simpelnya seperti itu. Tergantung ini, software itu sebenarnya untuk membantu aja ya Pak, tergantung orangnya aja ya mau pakai mana gitu. Nah, kalau dari Pak Fatur sendiri itu berarti lebih minatnya di komputasi ya Pak dulu ya Pak? Iya, komputasi. Oke. Nah, untuk masa-masa kuliah Bapak dulu nih, mungkin tadi kan nggak lulus dan kesusahannya kan. Nah selain itu ada lagi nggak Pak? Entah itu StatMat kah atau apa gitu? Kan ini kebanyakan teman-teman itu StatMat nih juga. Iya dulu sama sih berangkatnya ya dari ketidaktahuan seperti itu. Tapi lama kelamaan ya bisa teman-teman mempelajari. Ya dulu saya termasuk
yang rata-rata lah di bidang kalkulus sama Statma. Tapi kalau misalkan bicara terkait komputasi ya saya masih bisa lah maju di depan lah. Ya, masih bisa di depan. Yeah. Kalau kalkulus dan Statma ya rata-rata bisa lah seperti itu. Ya semua orang punya spesialisasi sendiri-sendiri sih. Ya, benar. Nah, jadi dulu Pak Fauji selama jadi mahasiswa tuh pernah ikut organisasi atau enggak sih Pak? Dulu kegiatan di luar gitu jadi. Iya, dulu kalau saya itu di waktu saya kan dari D3 S1 S2. Jadi saya semua jenjang saya lalui dari D3 S1 dan S2. Sebenarnya saya agak menyesal ketika saya itu sudah lulus S1. Jadi teman-teman yang masih semester berapa nih? Berarti 2 dan 4 nih. Dulu saya itu menyesal tidak ikut organisasi yang semacam himpunan dan sebagainya ataupun badan eksekutif dan sebagainya. Karena saat saya lulus S1 kemudian S2 skill apa ya bicaranya itu di depan umum itu kurang. Tapi kalau bicara terkait pengalaman saya selama 1 tahun ya waktu D3 itu saya jadi asisten laboratorium. Jadi di laboratorium komputer tentunya. Di situ saya belajar beberapa software. Jadi menarik untuk kita belajar di komputasi seperti itu. Dan setelah itu saya juga mengasisteni beberapa dosen. Jadi inspirasi menjadi dosen itu dari situ saya sebenarnya. Ya. Kemudian di S2 saya juga nggak ikut organisasi, tetapi saya ikut jadi asisten peneliti dosen. Jadi ya seputar itu. Tapi kalau teman-teman, saran saya untuk teman-teman yang masih semester 2 dan semester 4, balancekan dua itu. Jadi antara akademis dan skill organisasinya, karena itu akan berguna nanti ke depannya. Karena mungkin ilmu dari teman-teman itu berguna sekian persen ketimbang ilmu organisasinya. Karena kita akan bekerja dengan beberapa orang. Nah, itu ilmu komunikasinya untuk beberapa orang itu kita dapatkan dari organisasi. Skill interpersonal gitu. Iya. Jadi gitu ya teman-teman. Kita nggak menyalahkan juga orang yang ikut organisasi, yang mereka juga nggak bisa nyalahin itu. Mungkin kembali lagi ke teman-teman gimana yang bisa menyanggupinya. Kemudian nih dari pengalaman Pak Fauzi nih, untuk ngajar sendiri ada kendala nggak sih Pak? Ada kesusahan entah itu mahasiswanya kah atau apanya kah? Kalau sebagai dosen. Ya, kalau ngajar sih sebenarnya kalau tujuan kita hanya menyampaikan materi saja itu ya clear di kelas. Tapi ketika ada mahasiswa yang tidak paham tapi diam saja, nah itu menjadi suatu masalah nantinya ketika teman-teman di UAS ataupun UTS ataupun ini kuis. Ya seperti itu sih sebenarnya. Kalau penyampaiannya itu ya relatif tergantung karakteristik mahasiswanya juga, gitu seperti itu. Berbeda ketika saya menjelaskan materi di program studi statistika sama saya menjelaskan materi statistika yang dasar ke program studi misalkan akuntansi seperti itu. Misalkan kita membahas mean, median, modus, distribusi frekuensi. Kalau di program studi statistika di prodi kita itu 1-2 pertemuan selesai. Tapi kalau di prodi akuntansi itu bisa ada 5 pertemuan baru selesai. Seperti itu. Jadi ya tergantung mahasiswanya dan cara penyampaiannya. Karena kita statistika lebih arah ini ya Pak, karena ini udah expert nih di bagian main, median, modus nih ya udah lebih ditingkatin ke yang advance-nya, materi advance-nya gitu ya Pak ya. Nah, mungkin ini dari teman-teman angkatan 22 sih. Mereka katanya itu banyak keluhan nih karena gak tahu tuh kalau mau pakai rumus apa kalau ngerjain kayak gitu-gitu katanya Pak.
Mungkin itu apa tuh saran dari Bapak atau yang perlu ditingkatin dari mereka? Entah itu mau ekspor sendiri kan kita nggak mungkin kan berharap dari dosen juga kan Pak, mungkin kita ekspor sendiri gitu. Itu gimana menurut Bapak? Ya kalau teman-teman belum paham terkait rumus mana yang akan digunakan untuk analisis A, analisis B, analisis C, jadi saran saya teman-teman itu belajar atau memetakan. Jadi sering saya ingatkan ke teman-teman mahasiswa terkait rumus apa yang akan kita gunakan. Kita bikin suatu tabel ringkasan, misalkan rumus F itu fungsinya apa, rumusnya seperti apa, kemudian nanti kesimpulan yang didapatkan seperti apa. Rumus UCT itu fungsinya apa, keputusannya nanti seperti apa. Begitu juga di dalam semester ini saya mengampu statistika dan parametrik ya. Itu kan ada berbagai macam jenis uji, baik yang satu sampel, dua sampel independen, k sampel independen dan seterusnya. Itu banyak rumus-rumusnya. Nah itu harus dipetakan satu persatu. Jadi seperti itu. Biar mudah kan ya Pak. Dan mahasiswa itu kan namanya mahasiswa ya, bukan lagi siswa ya. Ya teman-teman harus mengeksplor sendiri materi-materi. Oke, sekarang ini alasan Bapak memilih statistika. Ya, alasan saya memilih statistika, kalau alasan pertama itu adalah saya dari dulu itu senang matematika. Tapi saya tidak mau matematika yang begitu murni matematika, ataupun matematika yang pendidikan. Karena dulu saya itu berpikirnya seluruh keluarga besar saya itu adalah guru SD, guru mata kuliah, mata pelajaran dan seterusnya. Tapi saya mau berinovasi sendiri ya. Saya nggak mau jadi akademisi yang di tingkat SD, SMP, SMA seperti itu. Dulu masih bayangannya saya sih masih bekerja kantoran. Jadi ya yang penting jangan guru lah, mau membedakan sendiri. Tapi ternyata saya jadi guru juga, tapi di level yang berbeda seperti itu. Level berbeda. Jadi dosen di perguruan tinggi. Itu sih dari seleksi awal saya itu sudah memilih statistika sih. Seperti itu. Berarti emang tujuannya statistika dari awal ya Pak? Nggak ada jurusan lain? Iya, gini, saya itu teman-teman bisa percaya atau tidak, saya itu dulu ini hebatnya mimpi ya. Jadi saya itu dulu bermimpi masuk perguruan tinggi, impian saya itu dari ITS. Tapi ketika saya masuk S1 ternyata belum rezekinya ke ITS. Saya pernah sewaktu-waktu itu bikin satu wallpaper masih dulu masih pakai Paint. Jadi saya akan meneruskan ke ITS. Itu belum ada gambaran saya mau kuliah di ITS seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu mimpi itu terwujud. Jadi kalau teman-teman punya mimpi boleh dituliskan di sana, karena itu kalau yang kita percaya itu adalah salah satu doa ya dari kita, seperti itu. Tetap ada usaha juga sih ya. Iya, tetap ada usaha. Dan saya tercapainya pada saat S2 gitu. Di ITS. Wah, sangat keren sekali sih Pak Fauzi ya. Untuk semangat teman-teman juga di statistika, terutama di Unimus gitu. Nah, untuk motivasi Bapak nih bagi teman-teman mungkin dari angkatan 22, 21, 20, 19 mungkin lagi sekarang yang skripsi gitu, apa Pak? Ya, motivasinya sih kalau saya melihat teman-teman ini kan dekat sekali dengan teknologi ya. Jadi manfaatkanlah teknologi yang ada di sekitar teman-teman seperti channel YouTube, kemudian Google, searching apapun di situ. Karena dulu saya itu masa transisi antara generasi yang tidak familiar dengan internet ke generasi yang familiar dengan internet, seperti itu.
Transisi. Jadi iya transisi, jadi seperti itu. Kemudian perbanyaklah eksplorasi karena sekarang di sekitar teman-teman itu banyak course yang menyediakan course ya atau pelatihan yang gratis, kemudian webinar-webinar tentang ilmu statistika itu ikutilah semuanya karena nanti bergunanya itu tidak sekarang tapi nanti mungkin di saat teman-teman mau skripsi, oh iya dulu saya pernah belajar terkait ini, saya mau mendalami skripsi ini seperti itu. Kemudian MBKM tentunya. Jadi di sekarang kurikulum MBKM itu memberi kesempatan teman-teman itu belajar di luar ya. Kalau sebenarnya benefit dari teman-teman itu banyak, apalagi di prodi statistika karena tadi di awal saya sampaikan semua instansi baik itu swasta atau pemerintah itu pasti ada sub bidang statistika dan teman-teman bisa magang di situ karena dari tahun ke tahun ya di Unimus ini kalau bicara terkait magang MBKM baik studi independen ataupun satunya lagi mas ini studi independen dan magang ya magang itu paling banyak itu dari prodi kita dari tahun ke tahun selalu itu prodi kita jadi ya teman-teman kalau bisa tingkatkan semua kita senang para dosen itu senang kalau ketika teman-teman ber-MBKM di luar universitas tentunya yang sesuai dengan bidang minat teman-teman karena nanti akan kembali ke prodi itu memberikan atau kembali ke suasana kampus itu memberikan warna yang berbeda karena teman-teman sudah belajar di luar kampus seperti itu dan itu nilai tambah dari prodi kita itu adalah MBKM-nya kita mendorong semua mahasiswa itu untuk berkegiatan MBKM tentunya jadi di prodi kita itu sangat support terkait MBKM. Yeah. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman tentang motivasi dan juga informasi-informasi buat mengembangkan diri tadi ya Pak ya. Nah sekarang terakhir nih closing statement. Mungkin bagi angkatan 19 saya sekarang lagi nyusun skripsi nih Pak. Mungkin ada support system untuk mereka gitu Pak. Ya bagi mahasiswa yang semester akhir tentunya skripsi itu adalah selesai ketika teman-teman mengerjakannya. Jadi jangan berhenti mengerjakan skripsi walaupun di depan itu ada kekurangan literatur, kemudian sintaknya yang belum ada, kemudian ada beberapa kendala itu komunikasikanlah sering komunikasikanlah dengan dosen pembimbing karena Bapak Ibu dosen pasti akan mensupport teman-teman semuanya, tidak ada yang tidak disupport oleh Bapak Ibu dosen seperti itu. Kemudian bacalah, saya sering mengingatkan pada teman-teman yang sedang skripsi itu bacalah literatur internasional, ada jurnal-jurnal yang internasional karena di situ akan terbuka wawasan metode-metode yang ada metode statistika yang terbaru atau yang perkembangannya walaupun teman-teman ranahnya kan kalau di bidang strata 1 atau S1 kan ada suatu tools kemudian atau suatu metode teman-teman paham penerapannya kemudian diterapkan kalau S2 mungkin lebih ditingkatkan dari strata 1 atau S1 dan S3 itu lebih membuat suatu inovasi baru seperti itu. Jadi perbanyak literasi membaca terkait jurnal-jurnal yang ada di internasional seperti itu. Oke teman-teman, nggak terasa nih udah ngobrol setengah jam ya bersama Pak Fatur bersama dosen kita. Jadi mungkin tadi kita dapat ambil ya motivasi dari Pak Fatur, mungkin bisa kita upgrade diri, eksplorasi. Intinya kebanyakan dari teman-teman tuh malas ya Pak emangnya Pak, malas ya. Mungkin itu bisa dihilangin. Itu sih tadi dari Pak Fauzi ya. Mungkin dari Pak Fauzi terima kasih banget, apresiasi banget sudah menghadiri podcast pertama kali ini. Oke. Jadi mungkin kita tunggu ya untuk episode Statun selanjutnya. Oke. Saya undur diri, Jiwo Munandar, dan terima kasih ya Pak Fauzi atas kehadirannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.